Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dengan Renungan Pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku 2 Korintus pasal 13 ayat 5. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Puji Tuhan, Rasul Paulus ingatkan kepada saya dan kita semua sebagai orang percaya harus menyadari bahwa ada saat di mana kita harus menguji diri kita sendiri di dalam keyakinan pengiringan kita kepada Tuhan. Uji dirimu sendiri dimaksudkan di sini agar kita berhenti sejenak untuk mencoba apakah ini sudah salah atau masih benar. Hal ini dianggap penting oleh Rasul Paulus supaya kita jangan berjalan terus di dalam kesalahan, kekeliruan, atau kebodohan kita. Menguji diri kita sendiri. Kita harus menguji, tes. Jangan berjalan jauh lagi, stop dulu, cek apa arahnya sudah benar, atau ada miring atau salah sasaran, atau salah tujuan. Hal-hal ini dianggap penting, karena kalau kita tidak pernah menguji diri kita dan mengevaluasi diri kita akan mudah untuk meninggalkan Tuhan karena kita tidak tahan ujian. Hal ini merugikan kita. Hal ini membuat kita binasa karena kita tidak pernah menguji diri kita sendiri. Ada banyak orang merasa puas dengan pekerjaannya, tapi dia tidak pernah bertanya kepada orang lain, apakah yang saya kerjakan ini sudah sesuai dengan apa yang harus dikerjakan? Jangan kita berpikir, wah saya sudah selesai. Itu dari sudut pandang kita tentang pekerjaan ini. Tapi dari yang memberi pekerjaan, apakah dia puas melihat pekerjaan kita sendiri? Hal inilah yang harus menjadi perhatian dari kita semua dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan. Ada banyak hal yang harus kita uji dari diri kita sendiri. Lebih gampang kita uji orang lain, tapi kita lupa menguji diri kita sendiri. Kita bisa melihat di dalam berbagai kegiatan, ada orang yang diizinkan bekerja, tapi pekerjaan itu hanya dalam masa ujian. Diuji untuk kerja 3 bulan. Bisa tidak, mampu tidak, berhasil tidak. Itu masa uji. Dia bekerja tapi dia diuji. Dan dalam perjalanan kehidupan kita harus punya waktu untuk menguji, mengevaluasi diri, melihat apa yang sejauh ini kita kerjakan, sudahkah itu sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Karena itu kalau kita melihat kata uji akan dirimu sendiri, saya teringat satu kisah seorang anak kecil. Dia mulai coba belajar bekerja mencari nafkah di hari-hari liburnya. Tidak jauh dari rumah tempat tinggalnya, dia menemukan suatu rumah yang cukup besar dengan halaman
yang ditumbuhi banyak tanaman, dan ada hal yang dia perlu pergunakan waktunya supaya dia dapat uang. Dia melihat halaman itu ditumbuhi rumput yang sudah mulai panjang, dan ternyata pemilik rumah itu tidak punya waktu untuk membabat rumput yang ada. Anak ini coba menghubungi pemilik rumah itu, karena pemilik rumah itu punya nama ditaruh di depan rumah. Maka dia pergi mencari di buku telepon, nama ini tinggal di jalan ini, nomor teleponnya berapa. Anak itu pergi menelpon dan dia menawarkan diri untuk bisa bekerja. Ternyata dia diterima. Dan ketika dia diterima bekerja, dia kerjakan semua tugas itu dengan baik. Dan semua selesai, dibayarlah dia. Setelah dia pulang, dia panggil sahabat dekatnya untuk kembali telepon kepada pemilik rumah yang tadi rumputnya sudah selesai dibersihkan, menawarkan diri, mau mengerjakan yang lain, membereskan yang lain. Ternyata jawaban dari pemilik rumah itu, ternyata dia puas. Dia berkata, anak yang tadi membersihkan rumput-rumput ini, ternyata dia juga membersihkan tanaman-tanaman yang ada di halaman rumah. Kembang-kembang yang sudah layu dicabut, dipotong, dan semua jadi segar kembali. Anda tidak perlu menawarkan diri, karena ternyata si tukang potong rumput sudah mengerjakan semuanya dengan baik. Apa tujuan anak yang telah mengerjakan pekerjaan itu? Dia menguji apakah pekerjaan yang ditawarkan tadi sesuai dengan keinginan pemilik rumah itu. Tetapi pemilik rumah itu katakan, dia sudah bekerja jauh lebih baik, jauh lebih dalam dari yang saya inginkan, dan semua sangat-sangat memuaskan. Anak itu memiliki sifat yang baik, bahwa dia punya waktu untuk menguji dirinya, bahwa sekian lama dia boleh bekerja di halaman rumah itu, tapi dia tetap punya tekad, aku akan uji pekerjaanku ini baik atau tidak. Ini menjadi contoh gambaran bagi diri kita di dalam pekerjaan yang dipercayakan Tuhan, dalam pelayanan yang dipercayakan Tuhan. Kita perlu waktu sejenak untuk mendengar evaluasi orang tentang diri kita, bahwa kita benar bekerja lebih dari yang diharapkan dan hasilnya memuaskan, ataukah kita sudah mengerjakan pekerjaan itu tapi sangat-sangat mengecewakan orang yang punya pekerjaan. Inilah gambaran yang kita perlu sadari, sebagaimana Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, uji dirimu. Karena di jemaat Korintus terjadi pertikaian, terjadi persoalan, terjadi hal-hal yang tidak nyaman. Ada yang menganggap dia lebih rohani, dia lebih hebat, dia lebih berhasil. Tapi Paulus katakan, silakan anggapan saudara, boleh seperti itu. Tapi mari kita uji kembali, apakah benar kita sedang ada seperti yang kita pikirkan, ataukah kita jauh dari tujuan yang harus kita kerjakan. Inilah nasihat firman Tuhan untuk kita, supaya kita punya waktu untuk menguji, mengevaluasi diri kita sendiri,
supaya kita kuat dan kita bisa tahan di dalam ujian-ujian yang Tuhan izinkan di hari-hari yang akan datang. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur bahwa oleh kasih karunia-Mu, Tuhan sudah ingatkan kepada kami agar kami mempergunakan waktu untuk menguji diri kami sendiri, untuk mengevaluasi diri kami. Apakah kami sudah melakukan sesuai dengan kehendak rencana-Mu atas kehidupan kami. Sebab itu Bapa, kami datang kepadamu mohon kemurahan Tuhan. Pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, agar kami punya waktu yang terbaik untuk dapat selalu mengevaluasi diri untuk melakukan kehendak-Mu. Bapa, tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing. Ingatkan kami supaya kami boleh mengevaluasi diri. Apakah aku ini seorang suami yang benar, takut Tuhan? Apakah aku ini seorang istri yang benar, mencintai Tuhan? Apakah aku ini anak-anak atau orang tua yang benar-benar mencintai dan mengasihi Tuhan dalam perjalanan hidup ini? Sebab itu Bapa, tolong kami agar kami dapat melakukan kehendak-Mu, sehingga kami akan terus kuat di dalam kami mengiring Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.